Selamat pagi saudara-saudari semua. Dengan gembira bisa ketemu lagi di Renungan Pagi dengan kalian. Dan hari ini kita melihat kitab Lukas pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pagi ini waktu melihat Allah memberikan satu yang baru dalam melihat atau konsep yang baru. Konsep ini terlebih dahulu kita melihat dari pasal 10 sampai dengan pasal 19 ayat 27 di dalam kitab Lukas ini mengatakan Yesus menuju Yerusalem, dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Kita membuka di pasal 9 terakhir. Pasal 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Di sini dia mengatakan perjalanan menuju Yerusalem yang ada juga dicatat dalam kitab Matius, Lukas, Markus. Juga ada mengatakan perjalanan Yesus ke Yerusalem dikatakan sampai di pasal 19. Pasal 19 ayat 28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Di tengah-tengah di tengah dari pasal 9 sampai 19, di dalam pasal-pasal ini mengatakan Yesus menuju Yerusalem dalam perjalanannya membawa murid-muridnya untuk menuju Yerusalem. Dari terang ini kita melihat sampai di pasal 17 dan 18. Kita lihat di pasal 17 ayat 11. Di situ juga dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyelusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ ada 10 orang sakit kusta. Di situ Yesus menyembuhkan mereka. Dan kita perhatikan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Di situ ada satu orang Galilea yang balik. Pada saat itu kita melihat Yesus hendak menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan, kemudian di ayat 20, pasal 17 ayat 20, dan atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, orang kusta mendapatkan kesembuhan, mengatakan bahwa anak manusia datang, hal yang harus terjadi, dan juga kerajaan Allah datang. Pada saat kerajaan Allah datang akan terjadi hal-hal ini, dan semua orang yang kusta akan mendapatkan kesembuhan dan pengampunan. Manusia disucikan sehingga manusia dapat masuk dalam kebenaran yang kekal. Dan bagi orang Farisi, di situ mereka bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang? Sekarang Yesus, kamu melakukan mujizat-mujizat ini, apakah kerajaan Allah telah datang atau bila akan datang? Dan bagi Yesus kerajaan Allah itu ada di hati manusia. Jawaban Yesus kepada orang Farisi, yaitu kerajaan Allah, yaitu sekarang telah datang, dan saat ini juga ia.
kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan di sini kita melihat hal yang semarak, dan juga pada di ayat 22, dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dikatakan waktu akan datang, ya dikatakan masa depan, bukan sekarang. Sekarang kita mengalami kerajaan Allah, dan sekarang kita mengalami bersama dengan Yesus menuju Yerusalem. Dan kita melihat kerajaan Allah, dan sungguh-sungguh kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Tapi Yesus berkata lagi, waktunya Anak Manusia, dan ini mengatakan masa depan. Di sini dikatakan Tuhan akan datang, waktu Yesus datang kembali. Kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia datang, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Murid-muridnya ingin melihat hari-hari Anak Manusia datang. Yesus kedatangannya yang kedua kali. Kamu ingin melihatnya, tetapi kamu tidak akan melihatnya. Dan kamu harus bagaimana? Yaitu menanti, dan juga harus berjaga-jaga. Di sini dikatakan hari-hari pada hari zaman Nuh dan hari-hari di Lot. Di zaman Lot, di zaman Nuh mendirikan bahtera. Pada saat air berdatang, bahtera selesai, dan di zaman Lot mereka berpesta pora. Waktu penghapingan datang, di ayat 30 dikatakan, demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi kalau kita yang ingin menjaga nyawa kita akan kehilangan nyawa. Bagi siapa yang menjaga nyawanya demi aku, dia akan mendapatkan hidup. Kalian harus berjaga-jaga, harus mengikuti dan berkorban. Dan ini berkata kepada murid-muridnya. Kemudian di sini melihat, bagi saya ada yang baru untuk dilihat apa yang dikatakan Yesus, Anak Manusia datang. Di tempat di mana dia menyembuhkan kusta pada saat itu. Kemudian dikatakan kedatangan yang kedua kali, yaitu masa depan. Kepada murid-muridnya, kamu tidak dapat melihat yang akan datang. Bagi kita hari ini, sebagai murid-muridnya Yesus, apakah bisa melihat yang akan datang? Atau ada kemungkinan bisa, ataupun tidak akan melihatnya. Tetapi Yesus telah datang, sebab kerajaan Allah telah datang di hati kita. Tetapi kerajaan Allah telah datang, dan kita percaya kepadanya, dan kita mengikuti Dia. Kita harus terus mengikuti Tuhan, berjalan dalam perjalanan menuju Yerusalem. Di dalam perjalanan ini kita mempersiapkan diri. Kita harus melepaskan banyak hal. Ada kemungkinan Anak Manusia datang, kita tidak tahu. Zaman Lot, zaman Nuh, pada zaman itu, di zaman Nuh tidak ada orang yang bersiap, tapi Nuh mempersiapkan. Dan juga di zaman Lot tidak ada manusia yang bersiap-siap, tetapi jadi kita melihat konsep ini, Anak Manusia akan datang. Waktu Anak Manusia datang, pada saat Anak Manusia datang, bagi Tuhan Yesus, Dia di bumi di masa itu, dan juga hari yang akan datang. Pada saat setelah Dia naik ke langit, Dia melampaui waktu. Jadi pada saat Yesus berkata, waktu aku akan datang kembali, di kitab
Lukas mencatat, yaitu anak manusia waktu Yesus mengatakan pada masa itu dan juga yang akan datang. Sebab kita adalah manusia, kita ada konsep dari waktu. Setelah kita membaca kitab Kejadian, kita tahu ada konsep waktu Allah menciptakan terang, benda-benda terang untuk menentukan waktu. Tapi waktu diciptakan oleh Allah, dan manusia hidup di dalam waktu. Tapi Allah melampaui waktu dan batas. Jadi Yesus datang, yaitu datangnya kerajaan Allah. Dan bagi kita melihat Yesus akan datang kembali, tetapi kita harus demikian melihat Yesus telah datang. Hal-hal yang hendak ia genapi, yaitu pada waktu kedua kali kedatangannya, hal yang hendak digenapi sekarang akan terjadi. Dan pasal ke-18 yang di sini dikatakan semuanya ini, di sini saya hitung ada 6 perkara. Dan sekarang akan terjadi. Jadi pada saat kita melihat, jangan melihat masa depan yang akan terjadi. Iya. Sekarang pun akan. Kerajaan Allah telah datang. Ya, kerajaan Allah lebih besar lagi menyatakan, menggenapi bagi kita lihat, dan juga hal yang akan terjadi. Dan bagi kita sebagai muridnya Tuhan, mengikut Yesus, kita harus percaya, kita harus menanti. Percaya Tuhan, harinya telah datang. Tuhan telah datang. Seperti Tuhan Yesus, dia di Samaria, di Galilea. Di tengah-tengah situ segala mukjizat yang terjadi, dan hari ini pun kita akan mengalami. Hari ini kita harus punya iman yang demikian dan hati yang mengikuti. Bukan berkata masa depan, ada hal masa depan seperti Lot, terus makan dan minum, bersukapora, atau di zaman Nuh, orang dunia tidak percaya, tetapi kita harus percaya. Kerajaan Allah telah datang bagi kita manusia, kita lihat, dan juga dalam kerajaan Allah hendak digenapi di tengah-tengah kita. Kita bisa mengalami, bukan masa depan baru mengalami kekekalan yang demikian, tapi sekarang sangat menderita. Dengan demikian, Allah tidak mau anak-anaknya demikian menderita. Kita orang-orang yang mengikuti Tuhan, bukan mengikuti Tuhan sampai pinggang pun bengkok-bengkok, menderita, dengan setelah mati bersukaria. Benar, kita memang mengalami dalam kegelapan, tetapi kita terus percaya terang Tuhan ada di sini. Hidup ada di sini, kekuatan ada di sini, ciptaan keselamatan ada di sini. Ciptaan penebusan bukan berarti pada saat Yesus datang baru digenapi. Itu memang benar. Dari segi manusia ada kehalannya juga benar, tetapi dari segi manusia melihat bukan demikian. Allah melampaui waktu. Sekarang pun digenapi, dan sekarang kita melihat dalam 6 hal. Ya, 1 sampai dengan 10. Seorang janda banyak di situ siang malam untuk hakim membela perkaranya.
siang malam dia situ memohon. Ayat ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yesus sekarang kita sebagai muridnya Tuhan, bagaimana kita berdoa, berharap, sering-sering berdoa, jangan menyerah. Sekarang Yesus telah datang, kerajaan telah sampai. Di dalam kerajaan Allah semua itu akan digenapi. Jadi kita jangan takut. Jangan takut pada orang. Yang harusnya kita doakan, yang kita punya keperluan, kita berdoa kepada Allah. Seperti janda ini memohon kepada hakim ini. Dia disalahkan, tetapi dia memohon. Jadi segala yang dia bisa dibenarkan. Jadi kita di hadapan Allah juga bisa demikian, siang malam berseru kepadanya. Allah pasti akan membela perkara kita. Dan kita lihat di ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dikatakan, kamu adakah iman ini? Iman, keyakinan. Jadi pada saat anak manusia datang, kerajaan Allah datang, adakah kamu menerima iman? Apakah kamu benar percaya? Orang Farisi tidak percaya. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, masih bertanya apabila kerajaan Allah akan datang. Pada masa itu mereka tidak percaya. Yesus datang. Anak manusia datang, kerajaan Allah datang. Apakah kamu mendapati iman? Bukan anak manusia kamu berkata, kapan, apabila kerajaan Allah akan datang? Sudah kamu lihat 10 orang kusta setiap orang disembuhkan. Tetapi tidak percaya. Yesus berkata, anak manusia datang, kerajaan Allah datang, kehendak Allah kebenarannya dinyatakan. Tetapi manusia, apakah dia punya iman? Saudara semua, kita harus punya iman. Kita harus punya iman. Kerajaan Allah telah datang dan kebenaran yang kekal akan dinyatakan kepada kita. Kamu punya kusta? Kamu punya penyakitkah? Kamu adakah kenajisan atau dosa di dalam masyarakat? Dalam komunitas, apakah kamu dikucilkan? Apakah kamu sebatang kara? Kerajaan Allah datang. Asal kamu punya iman, segala semuanya ini akan berubah. Hari ini adalah tema bagi saya. Anak manusia datang, atau anak manusia datang, semuanya akan berubah. Saya strugglekan di dalam kebenaran yang kekal. Semua harus kebenaran abadi. Kamu boleh segala hal juga boleh. Berubah itu boleh. Kedua, kita lihat di ayat 9 sampai dengan 14. Di sini katakan orang Farisi dan pemungut cukai, doa mereka. Dan kita pun sangat kenal kepada ayat-ayat ini. Orang Farisi menyatakan kebenaran diri dan memandang rendah orang lain. Dan orang ini, orang Farisi berdoa menganggap dirinya benar dengan komat Dia mengatakan dia tidak merampok, dia
bukan orang lalim, bukan penjina, bukan seperti orang lain, bukan seperti pemungut cukai ini. Dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Dia sepertinya orang yang lagi diet. Sesungguhnya aku berkata demikian, maksudnya itu penampilan dalam keagamaan, kereligiusannya. Orang Farisi sangat menganggap dirinya benar dan sangat menuntut hukum, tetapi dia tidak punya kehidupan dan tidak dapat merasakan kenyataan dirinya semua kepalsuan. Terbalik dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan pemungut cukai ini, dia merasakan dirinya sendiri sebagai orang yang berdosa. Dia mengaku dosa, dia jujur. Dia tidak peduli orang lain melihat dia. Bagaimana orang terhadap dia? Dia hanya terhadap Allah. Dan orang Farisi, dia tidak melihat Allah. Dia hanya melihat manusia. Aku begitu hebat. Doaku demikian. Merasa benar sendiri. Pada saat anak manusia datang, kerajaan Allah datang, pada masa itu, di dalam kekekalan, semuanya itu harus berubah. Yang barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kerajaan Allah telah datang. Anak-anakku, kita harus merendahkan diri. Di hadapan Allah kita merendahkan diri. Allah pasti akan meninggikan kamu. Pada saat kerajaan Allah datang, yang saya katakan, bukan yang akan datang, saat ini, sekarang telah datang. Kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Asal kamu punya iman, kerajaan Allah ada di sini, maka kamu akan mengalami Allah. Segala sesuatu kesalahpahaman semua itu akan berubah. Dan sekarang kamu merendahkan diri, kamu mengaku dosa, kamu akan diampuni, bahkan kamu akan ditinggikan. Ya Allah, berbelas kasihanlah aku orang yang berdosa ini. Ini adalah juga doa aku dan pengalaman aku. Di tahun 1999, aku di Vancouver melayani sangatlah sulit. Sangat sulit dan sangat sebatang kara. Apapun yang dilakukan tidak diberkati. Dan di gereja, apa yang ingin saya lakukan tidak bisa saya lakukan. Gereja masa itu cuma saya seorang pendeta dan juga sebagian penilik gereja, majelis. Sebenarnya majelis telah setuju untuk tambah seorang staf gereja. Pada saat saya melakukan, para majelis gereja berkata kepada saya, saat itu keadaan saya itu, ada orang yang menjadi bukti, dan dia pun telepon pada saya. Telepon di gereja kan cuma saya sendirian, tidak berkatakan apapun. Saat itu saya sendirian. Saya angkat telepon dia berkata, saya ingin berbicara denganmu, apakah saya cocok? Saya berkata, baiklah, kamu datang di bawah McDonald, kita minum kafe. Kemudian saya bertemu dengan dia, dan dengan keadaan saya mengadakan komunikasi dengan dia dan mempertimbangkan. Tapi kemudian majelis saya tahu dikatakan, Pastor Joshua, kamu berlawanan dengan syarat untuk menyewa staf gereja. Kamu tidak boleh menyewa orang.
kuasamu. Sekarang bagaimana kamu melawan, bertolak dari kekuasaan? Sekarang apa yang kamu perbuat? Di sini saya membagikan, bukan menyalahkan para majelis itu. Saya merasa pada saat itu kami semua pun dalam kutuk, dalam yang tidak diberkati. Sangat sulit. Pada saat seorang penilik majelis dipilih, saya berkata kepada dia, "Hai saudara, kami memilih kamu sebagai sekretaris, dan bulan berikutnya kita rapat untuk memberitahukan kepada semua majelis yang lain waktu dan tempat." Dia baru saja diangkat menjadi majelis, belum lagi pergi. Di tengah-tengah rapat, baru bubar banget, dikatakan, "Hei, kamu datang, saya di sini mengundang kamu untuk memberikan kabar kepada semua." Dikatakan, "Aku adalah yang majelis, kamu adalah pastor, kamu tidak perlu menyuruh aku bekerja, aku yang menguasai kamu, bukan kamu yang menguasai aku." Saya mengatakan kita semua dibutakan dan di dalam kutuk, dan saya pun belum jiwa seperti yang luas. Sangatlah sulit. Dalam kesulitan ini, saya berdoa, "Ya Allah, aku mohon Engkau kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Yang aku pikirkan, yaitu aku yang terus berdosa. Soal dalam hawa nafsu, kebiasaan buruk, pikiran yang kacau. Saya merasa saya sendiri sangatlah najis di hadapan Allah. Saya di hadapan Allah, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saya tidak menyalahkan orang lain terhadap saya. Saya pun sangatlah lemah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasihanilah kami. Roh Kudus memenuhi aku. Saya mengalami dipenuhi Roh Kudus. Mengalami dipenuhi Roh Kudus itu lewat pengakuan dosa. Itu pengalaman saya di hadapan Allah. Masuk dalam menghadapi diri sesungguhnya, dalam kenajisan sendiri, dengan putus asa menghadap kepada Allah. Roh Kudus memenuhi aku, dan hari ini aku melihat dan aku paham. Pertama dikatakan harus ada terang, maka terang pun jadi. Jadi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, satu terang menerangi aku. Dan aku melihat kegelapan meninggalkan aku. Roh jahat pergi dari aku. Aku melihat terang Tuhan, sangat terang ada di dalam aku. Tuhan menyucikan aku. Ya Allah, berbelas kasihan aku orang yang berdosa ini, sucikanlah aku seperti menyucikan orang kusta. Roh Kudus memenuhi aku. Dari saat itu, saya berubah. Saya bertanya kepada Allah, saya di gereja ini apa yang harus saya perbuat? Saya berkata kepada Allah, kalau aku bersama majelis berkata, pengalaman aku dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa bersatu hari, aku akan terus tinggal di sini dan terus melayani ini. Bagaimanapun aku terus melayani Engkau. Bersama berjalan dalam jalan yang baru, gereja kami harus diperbaharui. Tetapi kalau tak
majelis tidak setuju. Ini adalah sign yang kau berikan kepada aku akan pergi dari sini dan aku akan mundur, memundurkan diri. Dan saya memberi pada majelis, akhirnya mereka tidak ada yang berkata, dan satu hal yang terjadi, Pastor Joshua, yang kamu katakan itu benarkah? Mohon engkau katakan sekali lagi. Dan saya katakan sekali lagi, aku mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak semua orang diam. Tidak ada orang yang bicara, semua pergi. Dan akhirnya majelis itu menjuru saya untuk mengundurkan diri. Saya memandang kepada Tuhan. Pada saat itu saya belum berani mengiyakan, tetapi di dalam doa Allah memberikan saya tongkat. Allah berkata, tongkat itu kamu ambil. Inilah tongkat kekuasaan dan kekuatanmu seperti tongkatnya Musa. Saya tahu Allah menyuruh saya pergi. Pada saat itu saya berdoa di pinggir sungai. Pada saat buka mata, di depan ada sebatang tongkat dan saya ambil tongkat itu. Di awalnya saya menggunakan tongkat ini untuk dalam melayani. Menggunakan untuk perang rohani, sampai akhirnya saya merasa tidak perlu tongkat ini lagi, agar jangan sampai menjadi berhala. Dan saya putuskan Allah di dalam saya, melayani Dia sampai sekarang. Meredakan diri itu sangat penting, mengaku dosa itu sangat penting. Roh Kudus datang. Kalau kita seperti orang Farisi, maka tidak akan ada Roh Kudus. Tapi kalau kita seperti jiwa seperti pemungut cukai, merendahkan diri, akan ditinggikan. Hari ini Allah meninggikan kita, bukan hal yang nanti, tetapi sekarang aku mengalami. Yesus, pada saat aku mengalami kedua kalinya Tuhan datang, kemuliaan itu ditinggikan, itu akan lebih besar lagi. Amin. Jadi sekarang kita pun mengalami. Dan seterusnya ayat 15-17. Contoh dari anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak yang kecil kepada Yesus, tetapi murid-muridnya menghalangi mereka. Tapi Yesus, jangan halangi mereka, sebab kerajaan Allah seperti orang-orang seperti itu. Di sini dalam penelitian Alkitab banyak berbagai pendapat, dan saya tidak masuk di dalam sini. Yesus berkata kepadanya, aku sesungguhnya berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yaitu barang siapa tidak menyambut, artinya tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Bagaimana seorang anak kecil ini? Anak kecil itu dibawa kepada Yesus untuk dijamah, agar dia dijamah. Mereka tidak ada pun permintaan, hanya minta dijamah oleh Yesus, yaitu satu kerinduan. Yaitu dengan kerinduan, tanpa apapun, tanpa harapan, yaitu, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku diperbaharui Tuhan, aku dipenuhi Roh Kudus, bahkan terus menuntun aku maaf, berjalan dalam kekudusan Allah. Maaf, semua berubah sebab ada kerajaan Allah di dalam aku. Ada Allah yang meninggikan aku. Kemudian kita melihat ayat 18 sampai dengan 30. Di sana kan tentang orang kaya. Yang
penting di sini karena keterbatasan waktu, secara singkat saya katakan, yaitu yang terakhir. Ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ini juga sangat penting, kata ayat yang sangat penting bagi saya dan saya mengalami, yaitu pada saat anak manusia datang, kerajaan Allah datang, saya menerima dengan iman, saya menanti semuanya berubah. Seperti seorang anak kecil, dia ditinggikan. Seperti saya sendiri. Demikian saat menerima kerajaan Allah, dalam umur saya menerima berlipat ganda dan juga menerima hidup yang kekal. Jadi orang yang kaya ini datang di hadapan Yesus, dikatakan, apa yang harus aku lakukan agar aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengajar dia apa yang harus ia perbuat. Yesus mengatakan perintah kelima ke-9, dikatakan semuanya telah aku lakukan. Yesus berkata ada yang ke-10 yaitu jangan mengingini milik orang lain atau rumah orang lain atau sesamamu. Tapi Yesus menggunakan dengan segi yang lain, yaitu ke-10, yaitu kamu harus menjual. Masih tinggal satu hal yang harus kau lakukan, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagilah kepada orang miskin. Di versi yang ke-10 yaitu kamu harus puas dan bersyukur. Dan orang yang kaya ini tidak dapat berpegang pada perintah yang ke-10, tetapi Yesus berkata, kalau kamu punya iman maka kamu akan mendapatkan. Bahkan kalau kamu bisa berbuat demikian di hidupmu sekarang, kamu akan memperoleh berlipat ganda, dan di akhir zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Bagi saya, sepertinya saya tidak punya sanak saudara, tetapi hari ini saya mendapatkan ratusan kali lipat. Bukan hanya itu, kami banyak staf gereja dan murid-murid, saudara-saudari saya. Ini menjadikan keluarga saya. Jadi saya tidak khawatir masa tua saya harus masuk di rumah sakit John Paul. Dan saya telah berkata kepada mereka pada saat saya tua, jangan antar saya ke rumah sakit John Paul. Kalian harus merawat aku. Dan anak-anak saya pun berkata, aku akan merawatmu. Dan saya bukan hanya mendengar, tetapi saya percaya dan bahkan saya mempunyai hidup yang kekal. Hari ini saya banyak anak keluarga. Saya sangat bersyukur. Saya demi Tuhan, saya banyak melepaskan semuanya. Rumah anak, meninggalkan rumahnya, tidak meninggalkan istri, meninggalkan rumah. Saudara-saudara, teman-teman, demi Yesus, saya meninggalkan banyak sekali kerabat. Dan sampai ini masih terus harus melepaskan, meninggalkan. Hanya Roh Kudus. Dengan Roh Kudus meninggalkan banyak sahabat, kerabat saya di gereja ortodok. Hari ini dengan misi pohon kehidupan, banyak orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus tidak mengerti akan kita. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya pun harus terus berjalan pada misi yang diberikan oleh Allah. Itu tidak mudah. Tetapi saya percaya ada Allah. Bahkan Allah itu nyata. Poin yang kedua, tarikh 31 sampai dengan 37.
Ini sangat penting. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Kerajaan Allah datang seperti yang dikatakan ditulis oleh para nabi, semua itu akan digenapi. Anak manusia menuju Yerusalem untuk melaksanakan menggenapi yang dikatakan oleh nabi. Keselamatan seluruhnya digenapi. Kerajaan Allah karena Yesus, kematian Yesus mati bagi orang yang percaya akan masuk dalam kerajaan Allah. Bukan hanya itu, hal masa yang akan datang bahkan sekarang. Dan ini bagi saya yang saya terima dari konsep yang baru. Tuhan Yesus menuju Yerusalem, semua digenapi. Dan Lukas menggunakan pasal yang panjang menerangkan perjalanan menuju Yerusalem. Dan yang terakhir, dan juga mengatakan kepada kita, kerajaan Allah sekarang pun dapat kita lihat. Dan hal-hal yang hendak digenapi pun bisa kita lihat. Kristus hidup, Kristus digenapi. Kebenarannya bagi murid-murid masa itu seperti disembunyi, bagi kita diperlihatkan untuk digenapi semua dan mengubah segalanya. Anak-anakku, apakah kehidupan apa yang perlu kita ubah? Atau adakah ketidakpuasan atau keperluan yang lain? Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan yang terakhir yaitu melihat. Orang buta dapat melihat kemuliaan Allah, melihat kerajaan Allah, bukan hanya melihat, ia mengikuti dan kemuliaan bagi Tuhan. Dia memberikan kemuliaan bagi Allah. Orang melihat orang buta ini, ia memuliakan Allah. Semuanya akan berubah. Yang buta akan melihat, yang rendah ditinggikan, orang yang kusta disembuhkan, dan anak kecil akan bangkit di kerajaan Allah bersama menjadi raja dengan Tuhan. Yang dikatakan oleh para nabi semuanya akan digenapi. Anak-anakku, kerajaan Allah datang, semua ini akan digenapi. Mari kita bersama untuk masuk dan punya iman yang demikian. Allah ingin mengubah kita. Amin. Puji Tuhan. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.